sahabat yang berbahagia, bertemu kembali dengan saya Ketut Kertayasa untuk membahas soal PISA tahun 2012. Konteks kali ini yaitu konteks chart ya, atau diagram batang khususnya ya. Untuk lebih lengkapnya tentang pembahasan soal PISA atau soal model PISA dapat kalian mengunjungi www.indonesiapisacenter.com. Baiklah, kita lihat konteks yang diberikan soal PISA ini. Nah, di sini ada diagram batang. Diagram batang itu tentang penjualan, tentunya di sini ada keterangan ya. Kita coba baca bersama. In January, the new CD of the band For You to Rock and the Kicking Kangaroo were released. In February, the CD of bands No One Darlings and the Metafolkies followed. The following graph shows the sale the band's CDs from January to June. Ya, jadi jelas sekali di sini dikatakan bahwa pada bulan Januari itu hanya 2 saja band atau grup musik yang melakukan penjualan CD. Sedangkan mulai dari bulan Februari sampai Juni itu ada 4 band ya. No One's Darling ini dengan Metafolkies ini mulai penjualannya sampai mulai Februari sampai Juni. Ya, ini grafik sudah diberikan, kemudian ada penandanya ya. Kita anggap misalnya diagram batang yang putih ini putih, kemudian hitam itu untuk the Kicking Kangaroo, kemudian hitam gelap itu untuk No One Darling, dan abu-abu ya untuk The Metafolkies. Nah, ini pewarnaan yang diberikan pada soal. Sekarang kita coba lihat pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, how many CDs did the band The Metafolkies sell in April? Ya, jadi jelas yang ditanyakan adalah banyaknya CD yang terjual pada bulan April ya, khususnya untuk band The Metafolkies. Untuk menjawab ini tentu kita butuh tabelnya atau diagram batang pada konteks yang diberikan. Kita munculkan diagram batangnya. Ya, ini diagram batang yang diberikan. Kita lihat bulan Februari ya, kita fokus pada bulan Februari. Nah, pada bulan Februari the band Metafolkies ya, tentu Metafolkies itu yang abu-abu Februari ya, ini ya. Nah, ini kalau kita yang diarsir atau misalnya diarsir, jelas sekali kalau kita buat garis bantu itu tepat di 500, sehingga jawaban untuk pertanyaan nomor 1 adalah 500. Jadi tidak susah karena membaca grafik. Berikutnya, soal yang kedua, in which month did the band No One Darling sell more CDs than the band The Kicking Kangaroo for the first time? Ya, jadi pertanyaannya pada bulan apakah, tepatnya bulan apa band No One Darling ini menjual CD lebih banyak dibandingkan Kicking Kangaroo? Ya, pertama kalinya. Untuk menjawab ini kembali kita harus munculkan grafik yang diberikan pada konteks ya. Di sini jelas One Darling itu kita batangnya adalah hitam pekat, sedangkan The Kicking Kangaroo itu hitam ya. Nah, kita lihat pada bulan Januari belum ada. Bulan Februari masih The Kicking yang lebih. Bulan Maret masih The Kicking ya. Bulan April, nah di sini ada perubahan ya, hitam pekatnya lebih tinggi dibandingkan yang hitam saja, sehingga jelas pertama kalinya One Darling itu lebih penjualannya dibandingkan dengan The Kickings pada bulan April ya, sehingga jawabannya April. Nah, ini cukup jelas untuk pertanyaan yang kedua. Sekarang pertanyaan yang ketiga. The manager of Kicking Kangaroo is worried because the number of their CD that sold decreased from February to June. What is the estimate of their sales volume for July if the same negative trend continues? Ya, jadi
Jelas di sini manajernya The Kicking Kangaroo itu khawatir karena penjualan CD-nya menurun dari Februari ke Juni. Kalau penjualannya itu terus menurun atau trennya negatif, berapa perkiraannya pada bulan berikutnya? Ya, bulan berikutnya karena tadi dihitungnya sampai Juli, bulan berikutnya adalah Agustus. Ya, coba kita prediksi berapa yang terjual pada bulan Agustus. Ya, untuk memprediksi, kita bisa lihat dulu skalanya dulu. Ya, satu garis ini itu 250. Ya, 250 selisihnya. Pada bulan Februari, ya, penjualannya The Kings itu ya perkirakan misalnya antara 2000 dan 1750 itu kan selisihnya tadi adalah 250 ya. Misalnya karena lebih tinggi ke atas ini ke bawah berarti tambahkan misalnya lagi 100 ya, misalnya jadi 1800 ini perkirakan saja 50. Nah, kemudian turun lagi ya. Kalau kita lihat penurunannya skalanya itu hampir mendekati 250. Penurunannya hampir mendekati 250 ya. Yang ini 250 lebih. Kemudian ini juga ya, pendekatannya 250 lebih. Ya, yang ini tentu juga nilainya kalau dilihat 250 lebih, 250. Nah, lebih ya. Kurang lebih ini lebih, ya, plusnya kita ambil lebih. Sehingga kalau kita misalnya mau hitung ini, kita perkirakan ini 500, kemudian ini 750, berarti pendekatannya agak lebih ke atas ini, hitamnya ya. Kalau diprediksi ya, nah ini perkiraannya ya sekitar kalau 600 lebih misalnya 650 ya. Nah, perkiraannya sekitar 650. Kalau 650 kita kurangi dengan 250 lebih, itu kan 400. Karena pengurangnya lebih dari 250, berarti kita cari bilangan yang lebih kecil dari 400. Bilangan yang lebih kecil dari 400 di sini 70 dan 370. Ini sangat jauh sekali. Jadi yang paling mendekati itu adalah B. Bisa memakai prediksi saja. Tadi kalau misalnya lihat selisih 2 saja ini sudah boleh kita kurangi misalnya 250 lebih. Ya, sehingga 650 dikurang 250 lebih ya pendekatannya ya kurang lebih segitu ya. Oke, terima kasih. Inilah pembahasan 3 soal tentang konteks chat. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu pada video berikutnya. Selamat belajar.